Sobat Migran semuanya, kembali lagi di channel saya Rati. Pada kesempatan kali ini ya, saya ingin membahas sedikit ya tentang hak dan larangan mengelap atau membersihkan jendela. Nah, boleh nggak sih kita itu membersihkan jendela apabila majikan itu menyuruh kita, gitu kan? Nah, apalagi ya sebentar lagi akan menyambut Imlek gitu ya, Lebaran Cina. Untuk suasana Lebaran Cina ya, atau yang biasa kita sebut dengan Imlek, yang jatuh pada tanggal 1, 2, dan 3 Februari itu sudah mulai terasa ya sejak ya 1 sampai 2 minggu yang lalu ya. Untuk geliat aktivitas ya, seperti dekorasi ruangan kayak gitu, dan juga harga bahan pokok ya, seperti sayur mayur, daging, dan barang-barang lainnya itu juga sudah mengalami peningkatan. Dan perlu diketahui juga bahwa tanggal 1, 2, dan 3 Februari itu adalah hak kita sebagai pekerja migran untuk mendapatkan libur. Nah, tetapi apabila majikan itu meminta teman-teman untuk tidak libur, itu ya harus kesepakatan berdua ya. Kesepakatan berdua, kalau memang teman-teman itu oke, saya tidak libur, ya tidak masalah. Tetapi kalau teman-teman itu tidak setuju, ya jawab kepada majikan bahwa teman-teman itu tidak setuju untuk bekerja lembur ya. Nah, tetapi apabila teman-teman itu setuju, maka majikan itu wajib memberikan hak ya, hari libur pada hari lainnya gitu. Jadi untuk public holiday ini ya, sesuai peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu, majikan tidak boleh mengganti uang ya sebagai ganti hari libur tersebut ya. Itu sama saja ilegal. Jadi kalau untuk hari libur yang public holiday itu majikan hanya boleh menggantinya di hari libur hari lainnya gitu ya, libur di hari lainnya, seperti itu. Kemudian sebelum Imlek ya, biasanya kan teman-teman itu tidak hanya disuruh bikin kue khas ya, kue khas sebelum Imlek gitu ya, kan ada kue lopako lah, madaiko, dan kue-kue lainnya gitu. Nah, selain itu disuruh bersih-bersih lah, ini itu segala macam gitu, semuanya itu harus serba bersih gitu. Dan kebanyakan majikan ya, walaupun tidak Imlek aja, biasanya kan ada juga ya majikan itu yang menyuruh kita ini ya, pekerja migran, untuk mengelap atau membersihkan jendela. Sebetulnya kita ini diperbolehkan nggak sih gitu ya kan, menolak perintah majikan untuk tidak mengelap jendela gitu. Sebetulnya dari ya Labor Departemen Hong Kong itu pernah mengumumkan pada tanggal ya 1 Januari 2017 pada kontrak kerja standar pekerja rumah tangga asing itu sudah tertulis ya di situ. Teman-teman bisa membuka kontrak kerjanya ya, pasal nomor 6 ya. Pasal nomor 6 itu sudah dijelaskan bahwa majikan tidak membolehkan kita ini membersihkan jendela ya. Jadi semua itu sudah ada ya, sudah disebutkan. Jadi teman-teman itu boleh menolaknya. Dan dikutip ya dari pernyataan Departemen Tenaga Kerja bahwa buruh migran itu berhak menolak jika para majikan meminta pembantunya itu membersihkan bagian jendela yang tidak terletak dengan di permukaan tanah, atau keberadaan yang berdekatan dengan balkon gitu kan. Biasanya kan ada
balkon itu kan biasanya ada yang dipasang tralis kayak gitu, itu tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau tidak ada, kita tidak boleh gitu. Dan namun jika teman-teman itu takut ya menolaknya kayak gitu, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Dan dalam kondisi seperti ini, teman-teman boleh tetap membersihkan jendela, tetapi dengan kondisi jendela, yaitu satu, PMI dilarang membersihkan bagian luar jendela yang tidak memiliki teralis pengaman dan wajib menolak jika diminta membersihkan oleh majikan. Itu kan banyak ya kita temui jendela itu yang tidak dipasang teralis gitu ya. Ada teralis kayak gitu biasanya kan langsung plong gitu, tidak ada pengaman sama sekali. Nah, apabila teman-teman itu membersihkan jendela kayak gini ya, teman-teman boleh negosiasi dengan majikan ya untuk tidak mengelap jendela. Dan biasanya juga ada di beberapa tempat gitu ya, tempat tinggal ya, seperti apartemen, flat kayak gitu, ada yang dari manajemennya sendiri yang membersihkan jendela di bagian luarnya gitu ya. Jadi teman-teman itu cukup membersihkan bagian dalam kayak gitu. Dan tapi kalau majikan itu tetap memaksanya, yaitu dia ingat kalau tidak ada teralisnya tetap jangan mau ya. Kemudian yang kedua, apabila PMI ya, kita ya pekerja migran itu diminta membersihkan bagian luar jendela, maka jendela tersebut harus memiliki teralis pengaman dan hanya boleh membersihkan sebatas jangkauan. Jadi kita hanya boleh membersihkan jendela tersebut ya sebatas jangkauan tangan kita. Badan kita ini tidak boleh keluar dari jendela ya, apalagi setengah badan aja itu juga kita itu harus hati-hati dan perlu diingat harus ada teralisnya ya sebagai pengaman itu. Dan apalagi karena kejadian yang sudah itu kebanyakan teman-teman itu disuruh mengelap jendela bagian luar itu sampai seluruh badannya ini keluar di balkon kayak gitu. Nah, apabila balkonnya itu tiba-tiba licin kayak gitu kan, bisa saja teman-teman itu terjatuh kayak gitu, dan ini juga kan kita juga merugikan kita gitu kan. Nah, jadi teman-teman apabila disuruh majikan untuk membersihkan jendela ya, negosiasi dulu dengan majikan gitu kan. Oke, Mam atau Sir kayak gitu, saya mau membersihkan jendela tetapi bagian dalam saja, dan untuk bagian luar saya hanya akan membersihkan sesuai jangkauan tangan saya, karena dalam peraturan ya kontrak kerja, di dalam kontrak kerja itu sudah dijelaskan bahwa majikan dilarang menyuruh pekerja rumah tangganya membersihkan jendela. Nah, jadi teman-teman bisa menjelaskan hal ini kepada majikan. Saya yakin majikan itu sebelum tanda tangan kontrak sudah membaca isi dari kontrak kerjanya gitu kan. Begitu juga untuk teman-teman, saya harap yang memegang kontrak kerja itu dibaca baik-baik gitu ya. Jadi jangan hanya ya udah dapat paspor, udah dapat kontrak kerja, disimpan ya sudah gitu kan, tidak mau memahami isi dari kontrak kerja tersebut. Nah, jadi di saat teman-teman itu mengalami masalah, tahu nih harus bagaimana gitu kan, padahal semuanya itu sudah jelas dalam kontrak kerja dan kita itu dilindungi oleh undang-undang ya. Saya paham ya, mungkin bagi teman-teman yang baru bekerja di Hong Kong, kendala bahasa juga kayak gitu, bingung untuk berbicara atau menyampaikan kepada majikan. Begitu juga ada ketakutan kalau saya membantah, saya akan
di PHK kayak gitu. Dan juga bagi teman-teman yang masih dalam masa potongan, saya gimana nih kalau saya nggak mau mengikuti perintah majikan, gimana ya, nanti saya dipulangkan ke Indonesia dan sebagainya. Pasti ya akan ada timbul banyak pertanyaan ataupun alasan-alasan seperti ini. Apabila teman-teman itu membutuhkan bantuan, teman-teman bisa menghubungi KJRI Hong Kong atau Labor Department atau organisasi dan serikat buruh migran yang ada di Hong Kong. Jadi teman-teman kalau kurang yakin bisa bertanya dan mencari informasi ya. Jangan hanya diam kayak gitu dengan takutan gimana ya, saya harus bagaimana ya. Jadi teman-teman harus inisiatif sendiri mencari informasi. Oke. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Bye.